Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Bilkis, saya dari kelompok 3. Hari ini saya bakal mengerjakan soal nomor 2 untuk membuat program untuk mencari nilai partisi. Sini kita gunakan input IOStream. Input IOStream ini digunakan untuk input output, kemudian using namespace std itu agar tidak perlu menulis std lagi pada sin dan cout. Kemudian di sini kita gunakan fungsi partisi dengan mendeklarasikan variabel n dan juga max dengan tipe data integer. Oke, habis itu kita menandakan program itu dimulai. Nah, jika kita menggunakan if, jika n sama dengan 0, kemudian ini kita apa namanya? N line atau enter, kemudian kita return 1. Nah, ini kemudian in jumlah sama dengan 0, kemudian kita menggunakan perulangan for integer i sama dengan max atau maksimal, i itu lebih besar sama dengan 1, kemudian ini min. Oke, if i lebih kecil sama dengan n, oke, maka si out-nya si out dia spasi dengan menginput i. Nah, kemudian di sini kita proses jumlah bersama dengan partisi n min i, i, kemudian tampilkan spasi. Ini menandakan program berakhir, kemudian ini menutup perulangan, kemudian ini return jumlah, membalikan ke jumlah, kemudian ini menandakan program pada fungsi partisi itu selesai. Kemudian kita ke fungsi utama. Di fungsi utama ini kita menggunakan variabel n dengan tipe data integer, kemudian kita tampilkan masukan bilangan dengan menginput n, dan juga proses itu integer total itu sama dengan partisi n, n. Mari kita running, apakah bisa? Saya masukkan bilangan, aku mau bilangannya 4 aja. Jadi ini 1 tambah 1 tambah 1, ya, 2 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Next, kita ke pseudocode-nya. Nah, ini pseudocode-nya kurang lebih sama dengan ini. Kita menggunakan utama dulu ya, menggunakan variabel n dengan tipe data integer sama total juga. Kemudian kita read n, total ini didapat dari partisi n, n. Kemudian kita write total atau tampilkan total. Fungsi partisinya itu kita pakai n sama hasil nanti pada data integer. Kemudian jika n sama dengan 0, maka write hasil, kemudian return 1. Nah, jumlah ini itu 0 ya. Nah, kemudian untuk i itu max ya, turun ke 1, kemudian lakukan jika if i sama dengan i kurang i lebih kecil sama dengan n, maka jumlah itu diperoleh dari jumlah plus partisi n min i, i. Nah, return jumlah ya. Oke, next kita ke flowchart-nya. Nah, ini flowchart-nya. Flowchart-nya kita mulai, kemudian kita ini menginput variabel n sama hasil, kemudian kita masuk ke if if n sama dengan 0, kalau true dia return 1, kemudian dari return 1 ini dia akan menghasilkan output hasil, kalau salah dia langsung aja end. Kemudian di sini ada start, ini untuk fungsi utamanya, start, kemudian menginput n ya, kemudian proses, ini in total sama dengan partisi n, n, kemudian ini menampilkan ya output masukkan bilangan, kemudian berakhir. Oke, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.